Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Harimau yang jatuh ke dataran diganggu anjing, naga yang berenang di perairan dangkal dipecundangi udang. Zhou Yuanshan menggertakkan giginya, kalian bajingan, apa kalian tidak berpikir untuk menggunakan hidupku demi uang? Ayolah, aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Master Sekte Phoenix, tapi kau, meskipun aku tidak bisa membunuhmu, aku akan tetap menggigitmu sampai hancur. Karena kamu sangat marah, sekalian saja serahkan Zhou Kun. Itu akan menjadi pelampiasan yang baik untuk kemarahanmu. Seseorang berteriak, bagaimanapun, asal-muasal semua ini adalah Zhou Kun. Mendengar hal itu, banyak orang menanggapi dengan senyum mengejek. Peristiwa yang terjadi di Istana Putri telah menyebar ke seluruh wilayah bintang atas sehari setelah pemilihan orang suci berakhir. Lagi pula, ada cukup banyak kekuatan yang berpartisipasi dalam pemilihan gadis suci. Zhou Kun ingin mengusir Sekte Phoenix di depan banyak orang, tetapi Su Han tidak menyerangnya secara langsung. Hal ini membuat banyak orang sengaja percaya bahwa Su Han takut pada Istana Naga Ilahi dan tidak ingin menimbulkan masalah. Propaganda mereka yang berlebihan bahkan mengklaim bahwa Zhou Kun menunjuk Su Han dan mengutuknya, tetapi Su Han tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tidak diragukan lagi, ini dilakukan untuk menurunkan prestise Sekte Phoenix dan Su Han. Tentu saja, ada satu hal yang tidak mereka bohongi, yaitu peristiwa itu memang disebabkan oleh Zhou Kun. Siapa yang mengira Su Han akan begitu kejam, bahkan tidak membutuhkan Sekte Phoenix untuk mengambil tindakan, tetapi hanya menggunakan uang untuk menghancurkan Istana Naga Ilahi. Metode ini jauh lebih canggih daripada mengambil tindakan langsung. Diam. Zhou Yuanshan menatap orang yang berbicara itu dan berkata dengan dingin, kamu pikir kamu siapa, berani memerintahku melakukan sesuatu? Akhir dunia telah tiba, jadi berhentilah berpura-pura, cibir pria itu. Zhou Yuanshan merasa seperti akan meledak. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa pihak lain itu hanya seorang kultivator alam Dewa Surgawi Bintang 1. Alam Dewa Surgawi Bintang 1. Sebelum hari ini, ahli alam Dewa Surgawi Bintang 1 mana yang berani berbicara kepadaku seperti ini? Sambil merasa marah, Zhou Yuanshan juga merasakan kesedihan. Kalau mengenang masa lalu saya, menjadi dewa kuno bukanlah kejayaan yang sesungguhnya, tetapi tetap saja bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mulia. Namun, karena satu keputusan yang salah, dia menghancurkan seluruh Istana Naga Ilahi. Konyol, betapa menyedihkan. Kau boleh pergi, tapi semua orang di Istana Naga Ilahi kecuali kau harus tetap tinggal, kata Dewa Kuno Wanlin. Pergi, hahaha. Zhou Yuanshan tertawa terbahak-bahak. Pergi, apakah mungkin untuk pergi? Ngung. Seolah ingin memverifikasi hal ini, suara dengungan konstan datang dari kekosongan di sekitarnya. Sosok-sosok itu, sebagian mengejek, sebagian sarkastik, sebagian acuh tak acuh, sebagian tanpa ekspresi. Pendek kata, tak ada satu bintang pun yang terlihat di antara alis mereka. Namun, aura mereka menyapu kehampaan di sekitarnya bagaikan badai, yang terus-menerus menimbulkan suara gemuruh. Dewa Kuno Qingli, Dewa Kuno Yueling, Dewa Kuno Jiuji, Dewa Kuno Dapo. Ya Tuhan, ada begitu banyak dewa kuno di kehampaan, dan kita bahkan tidak menyadarinya. 1, 2, 3, lebih dari 30 ahli alam dewa kuno. Meskipun aku tahu pasti akan ada dewa-dewa kuno yang datang, aku tidak menyangka akan ada begitu banyak. Peran spesifik dari 500 miliar kristal dewa itu kini telah sepenuhnya ditunjukkan. Sekte Phoenix memang cerdik. Jika mereka membagi 500 miliar itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, mereka pasti tidak akan mampu merekrut begitu banyak ahli alam dewa kuno. Namun, karunia ini telah menarik mereka semua untuk datang. Cek, Dewi Kuno Yunyan juga datang. Kudengar dia sudah jadi dewa kuno bintang 5, salah satu yang teratas di antara banyak dewa kuno nakal.
Banyak mata tertuju pada seorang wanita muda yang cantik dan bertubuh sangat ramping. Dia memiliki rambut panjang dan tergerai, kulit seputih salju, dan tampak sangat halus. Dahi wanita itu halus dan bersih. Jika Anda tidak mengenalnya, Anda akan benar-benar mengira dia adalah wanita biasa yang lemah. Kenyataannya, dia telah hidup selama lebih dari 1 juta tahun dan sangat terkenal di sistem bintang atas. Dewa kuno awan dan kabut, bahkan dewa kuno awan asap pun tumbang di tangan tirani Su Han. Sindir Zhou Yuanshan. Biasanya, dia akan bersikap hormat dan sopan. Namun sekarang semuanya sudah terkepung, siapa yang peduli dengan hal lainnya? Kalau aku sopan dan hormat, apa aku tidak akan mati? Mimpi. Konon, perkataan seseorang itu baik ketika ia hendak meninggal. Ketika dewa kuno awan dan asap berbicara, suaranya sangat lembut, tidak seperti suara monster tua yang telah hidup lebih dari 1 juta tahun. Suaranya bahkan lebih merdu daripada suara para gadis suci istana putri. Sebelumnya aku berpikir bahwa kau, Zhou Yuanshan, juga seorang dewa kuno, jadi kau seharusnya tidak sebodoh itu. Tapi sekarang sepertinya aku terlalu memikirkannya. Pemenang adalah raja, yang kalah adalah penjahat. Jika aku membunuh Su Han dan menghancurkan Sekte Phoenix, apakah kau masih akan berkata begitu? Zhou Yuanshan mencibir. Tapi sekarang, Su Han masih hidup, Sekte Phoenix masih ada, sementara kau, Zhou Yuanshan, akan segera musnah. Kata dewa kuno awan dan asap. Zhou Yuanshan berkata dengan ekspresi muram, meskipun aku 4 bintang lebih rendah darimu, masih belum diketahui apakah kau dapat membunuhku, karena kita berdua adalah dewa kuno. Dewa kuno Yunyan menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berbicara lagi. Dia mengangkat tangan rampingnya, mengulurkan jari telunjuknya, dan dengan lembut menyentuh wajah Zhou Yuanshan. Bush! Kehampaan di depannya langsung runtuh. Pusaran badai yang menjulang tinggi berkumpul di depan jari telunjuknya. Saat jari itu jatuh, pusaran badai itu tumbuh semakin besar, hingga akhirnya mencapai diameter lebih dari 10.000 mil, meliputi hampir sepertiga wilayah Sekte Istana Naga Ilahi. Ekspresi Zhou Yuanshan berubah drastis. Ia menggertakkan giginya dan tiba-tiba melesat ke kejauhan. Meski begitu, dewa kuno Yunyan tetaplah dewa kuno bintang 5, jadi wajar saja jika dia tidak berani melawannya secara langsung. Akan tetapi, saat dia berbalik dan berlari menjauh, beberapa serangan lagi datang dari segala arah. Kehampaan itu hancur, dan yang muncul tampaknya adalah seorang pria setengah baya, seorang wanita tua, dan seorang anak. Hampir 10 makhluk tingkat dewa kuno muncul, sepenuhnya menghalangi jalan Zhou Yuanshan dan mengelilinginya. Makhluk-makhluk alam dewa kuno ini, meski tidak termasuk golongan teratas di wilayah bintang atas, tetap saja cukup terkenal, setidaknya 2 bintang atau lebih tinggi, dan jauh lebih kuat dari Zhou Yuanshan. Baik anak laki-laki maupun perempuan tua itu sama-sama berada di alam dewa langit bintang 5, seperti halnya dewa awan dan kabut kuno. Bum 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 bum. Setelah serangkaian serangan, Zhou Yuanshan tidak punya tempat untuk bersembunyi dan terpaksa membela diri. Lengannya hancur, dan sebuah lubang besar muncul di dadanya dan darah mengalir dari sana. Tubuh fisiknya hancur dalam sekejap, dan akhirnya runtuh sepenuhnya, hanya menyisakan roh primordialnya. Kau tidak bisa pergi. Dewa kuno awan dan kabut menggelengkan kepalanya pelan. Yunyan, apa yang kamu lakukan? Anak laki-laki itu dengan marah berkata, Su Baliu itu bilang dia menginginkan kepala dan jiwanya, tetapi kamu malah menghancurkan kepalanya berkeping-keping. Su Baliu, Yunyan bergumam pelan, nama ini sebenarnya lebih baik daripada Su Han. Dasar pelacur, kata anak laki-laki itu dengan penuh kebencian. Selama kita membunuhnya, bahkan jika kita kehilangan kepala dan jiwanya, Su Baliu akan tetap memberikan uangnya. Dewa kuno Yunyan berkata dengan tenang, dia tidak ingin kita mengepung Sekte Phoenix juga. Itu benar, anak laki-laki itu mengangguk pelan, lalu menambahkan, tapi nyawa Zhou Yuanshan adalah milik kita. Aku datang di hari pertama,
jadi kalian harus menghormati siapa yang datang lebih dulu. Dewi kuno Yunyan tersenyum lembut, ketika orang lain hendak membunuhmu, maka biarkan mereka memutuskan siapa yang akan datang lebih dulu. Kau bermimpi jika kau pikir kau bisa membunuhku. Suara Zhou Yuanshan, penuh dengan kebencian, keengganan, dan kemarahan tak terbatas, terdengar. Saya, Zhou Yuanshan, telah berkultivasi selama total 1.493.000 tahun. Aku mungkin tak dianggap jenius, tapi aku mungkin bisa menjadi dewa kuno. Lagi pula, aku bukan orang yang tak kompeten. Kematianku hari ini sepenuhnya salahku sendiri, dan tidak ada yang bisa disalahkan selain pria bermargasu itu, tapi kau ingin membunuhku dan mendapatkan 500 miliar kristal suci itu. Tentu saja tidak, Nguung. Saat dia selesai berbicara, suara dengungan keluar dari tubuhnya. Aura kekerasan tiba-tiba melonjak, dan roh primordial Zhou Yuanshan melonjak. Tubuh fisiknya yang sudah hancur dan bahkan mati meledak. Kabut darah memenuhi udara, dan bau darah menguar di udara. Ekspresi semua dewa kuno yang menyaksikan pemandangan ini berubah. Oh tidak, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Seru anak laki-laki itu. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya menghancurkan dirinya sendiri. Ekspresi dewa kuno awan dan asap pun berubah dingin. Hentikan dia. Wus wus wus. Pada saat ini, sejumlah dewa kuno bergegas keluar, membentuk lapisan pengepungan dan menjebak Zhou Yuanshan di dalamnya. Mereka tidak takut pada Zhou Yuanshan, juga tidak takut akan konsekuensi dari penghancuran diri Zhou Yuanshan. Namun, Zhou Yuanshan, bagaimanapun juga, adalah dewa kuno bintang 1. Jika dia benar-benar ingin menghancurkan dirinya sendiri, bahkan dewa kuno bintang 5 seperti dewa kuno Yunyan pun akan kesulitan menghentikannya. Yang terpenting, jika Zhou Yuanshan benar-benar menghancurkan dirinya sendiri, siapa yang seharusnya mendapatkan penghargaan? Dan siapa yang seharusnya mendapatkan 500 miliar kristal ilahi? Lagi pula, mereka bukanlah orang yang membunuhnya secara langsung. Bagaimana jika Suhan menyangkalnya dan bersikeras bahwa dia mati karena bunuh diri? Bukankah semua usaha mereka akan sia-sia? Siu, dewa kuno awan dan asap menyerang terlebih dahulu, melepaskan tekanan mengerikan yang langsung menyerang roh primordial Zhou Yuanshan, yang pada akhirnya memperlambat penghancuran dirinya. Zhou Yuanshan, kau memang berani, tapi karena cepat atau lambat kau pasti akan mati. Kenapa kau tidak bisa mengabulkan permintaan kami? Cibir dewa kuno Yunyan. Kau bermimpi. Zhou Yuanshan tertawa gila. Bes. Tongzi dan makhluk-makhluk dari alam dewa kuno lainnya juga melancarkan serangan. Kekuatan bintang 5 mereka mendistorsi ruang, mencoba menghentikan rencana penghancuran diri Zhou Yuanshan. Bagaimanapun, alam dewa kuno tetaplah alam dewa kuno. Sekalipun Zhou Yuanshan lemah, dia tetaplah dewa kuno bintang 1. Tanpa sarana penindasan yang mutlak, bahkan jika puluhan ahli alam dewa kuno ini menyerang bersama, mereka akan tetap kesulitan menghentikan penghancuran dirinya. Roh primordial menghancurkan dirinya sendiri, dan tidak ada lagi reinkarnasi. Suara terakhir Zhou Yuanshan bergema, jika aku bisa, aku akan berubah menjadi bintang-bintang di langit, menjadi debu di tanah, menjadi iblis-iblis batin yang menghantuimu, menjadi waktu yang merenggut masa hidupmu, sehingga kau akan menderita kematian yang mengerikan untuk selama-lamanya. Bas! Seberkas cahaya muncul di langit di atas markas besar sekte Istana Naga Ilahi. Itu seperti meteorit yang jatuh dari langit, atau seperti matahari di malam yang tak berujung. Pada saat ini, pendengaran semua orang hilang sepenuhnya. Yang dapat mereka lihat hanyalah saat bola cahaya itu meledak, ia berubah menjadi riak-riak menakjubkan yang menyebar ke segala arah. Kemanapun ia lewat, dalam kehampaan yang dilaluinya, tak ada suara yang keluar, tetapi segalanya menjadi gelap gulita. Penghancuran diri seorang dewa kuno benar-benar dahsyat. Jika melihat ke atas, langit yang tadinya cerah kini berubah menjadi hitam pekat. Rasanya ini malam, bukan siang. Sayangnya,
dengan bergabungnya 30 kultivator alam dewa kuno, kekuatan penghancuran diri ini terhenti total. Bukan hanya tidak melukai para kultivator alam dewa kuno, bahkan kultivator tingkat lain pun tidak terluka. Mungkin sejak awal, Zhou Yuanshan tidak pernah membayangkan bahwa ia dapat membunuh orang-orang ini dengan cara menghancurkan dirinya sendiri. Dia hanya tidak ingin bajingan-bajingan ini mempertaruhkan nyawa mereka demi kristal-kristal suci. Hanya dengan cara inilah Zhou Yuanshan dapat merasa lebih baik, orang-orang ini dapat marah, dan dapat membuat Su Han menyangkal segalanya. Zhou Yuanshan yakin, sekalipun Su Han sangat kaya, dia tidak akan mengambil 500 miliar tanpa berpikir panjang. Itu 500 miliar. Jika Su Han tidak mengakuinya, makhluk-makhluk alam dewa kuno ini pasti akan semakin marah, dan hasil akhirnya masih belum diketahui. Tentu saja, ini hanyalah pikiran Zhou Yuanshan sendiri, mengingat keadaannya semasa hidup, hanya ini yang dapat dipikirkannya. Kakek, leluhur. Sesosok tubuh bergegas keluar dari wilayah sekte Istana Naga Ilahi. Sosok itu adalah Zhou Mu. Matanya berwarna merah darah, rambutnya tergerai, dan dia tidak memancarkan aura apapun, tetapi tubuhnya yang kuat mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Dia masih memegang seseorang di tangannya. Zhou Kun, lihat apa yang telah kau lakukan. Lihat apa yang telah kau lakukan. Zhou Mu meraung marah, berharap dia bisa membunuh Zhou Kun saat itu juga. Namun pada akhirnya, dia tidak dapat melakukannya. Karena dia mengerti bahwa Zhou Kun tidak dapat sepenuhnya disalahkan atas masalah ini. Jika, setelah mengetahui bahwa Zhou Kun telah menyinggung Su Han, dia pergi ke Sekte Phoenix untuk meminta maaf kepada Su Han secepat mungkin, alih-alih berpikir untuk menusuk Sekte Phoenix dari belakang, hasilnya pasti akan sangat berbeda. Kakek buyut, Zhou Kun, di sisi lain, benar-benar tercengang, seperti orang yang memiliki cacat mental, terus-menerus menggumamkan kata-kata kakek buyut. Ketika dia menyinggung, mengejek, dan menghina Su Han, dia tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi hasil akhirnya. Dengan meninggalnya kakek buyutnya dan kehancuran Istana Naga Ilahi yang semakin dekat, warisan keluarga Zhou yang berusia ribuan tahun telah menjadi abu hanya dalam beberapa patah kata darinya. Zhou Kun ada di sini. Para dewa kuno itu tidak menghiraukan drama penuh air mata Zhou Mu dan Zhou Kun. Su Han tidak menawarkan hadiah untuk Zhou Mu, melainkan menawarkan hadiah untuk Zhou Kun. 1 miliar kristal ilahi bukanlah jumlah yang kecil. Mereka tentu ingin membunuh makhluk yang bisa mereka musnahkan dengan mudah hanya dengan 1 jari. Sialan Zhou Yuanshan, dia malah bunuh diri. Bagaimana kita bisa mendapatkan kembali uang kita dari Su Baliu sekarang? Anak lelaki itu murka dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Maka ketika dia melihat Zhou Kun, dia langsung menangkapnya dengan tangannya yang besar. Jika kau tidak bisa membunuh Zhou Yuanshan, maka datanglah dan mati. Buus, ruang gelap gulita itu beriak saat tangan besar itu terulur untuk menangkap Zhou Kun. Ekspresi Zhou Mu berubah drastis. Tanpa sepatah kata pun, ia meraih Zhou Kun dan melarikan diri ke kejauhan. Dia tahu bahwa dirinya ditakdirkan mati hari ini, tetapi dia tidak bisa hanya duduk dan menunggu ajalnya. Kamu masih ingin pergi? Anak laki-laki itu mencibir. Zhou Mu, Istana Naga Ilahi menjadi seperti sekarang ini karenamu. Kau benar-benar memanjakan putramu. Buush, tangan besar itu turun, meraih Zhou Mu dan Zhou Kun. Bagi 2 orang di alam dewa kuno bintang 5, mengalahkan mereka akan sangat mudah. Sekalipun Zhou Mu telah mengeluarkan benda penyelamat yang diberikan Zhou Yuanshan sebelum ia meninggal, benda itu tetap tidak dapat menandingi kekuatan cengkeraman anak laki-laki itu. Tidak, Zhou Kun berteriak ketakutan. Duar, pesan itu dimaksudkan untuk disampaikan, tetapi tubuh fisiknya meledak, dan bahkan roh primordialnya tercabik-cabik. Adapun Zhou Mu, meskipun ia sempat menolak, ia akhirnya mengikuti jejak Zhou Yuanshan. Sejak saat itu, Istana Naga Ilahi hancur total. Daerah tingkat 7, Sekte Pedang Kekaisaran,
markas besar sekte tersebut. Di dalam salah satu istana, banyak pejabat tinggi sedang duduk. Di antara mereka ada seorang pemuda yang sangat mirip Zuo Yuchang. Dia mengenakan jubah seorang murid dalam sekte pedang kekaisaran. Itu adalah adik laki-laki Zuo Yu, Zuo Xuan. Di hadapan sekumpulan pejabat tinggi, statusnya sebagai murid batiniah tentu saja mendiskualifikasi dia untuk duduk. Sebaliknya, dia berdiri di belakang seorang lelaki tua. Orang tua itu duduk lebih jauh ke depan daripada pemimpin sekte pedang kekaisaran. Sebagai kekuatan tingkat keempat, sekte pedang kekaisaran memiliki total 4 ahli alam dewa kuno, 1 lebih banyak dari Jinglong Manor. Orang tua ini adalah salah satunya. Gelarnya adalah Leluhur Angin, Dewa Kuno. Karena Dewa Kuno Fengzu, dan karena kejadian hari ini berhubungan dengan Zuo Xuan mampu berdiri di sini. Belum lama ini, berkat fisiknya yang istimewa, ia akhirnya menjadi murid Dewa Kuno Leluhur Angin. Adapun Dewa Angin Kuno, Zuo Xuan adalah satu-satunya murid langsungnya, jadi dia tentu saja memanjakannya dan mencurahkan segala macam sumber daya padanya. Itulah sebabnya tingkat kultivasi Zuo Xuan sekarang telah mencapai alam dewa mendalam bintang 4. Tentu saja, dibandingkan dengan para jenius di seluruh bidang bintang atas, ranah Dewa Xuan bintang 4 tidak ada apa-apanya. Namun, harus dikatakan bahwa kecepatan kultivasi Zuo Xuan sangat mengerikan karena fisiknya yang istimewa. Leluhur Dewa Angin Kuno sangat yakin bahwa Zuo Xuan tidak akan lama lagi akan mendapatkan tempat di daftar para jenius bidang bintang atas. Tentu saja, dia bisa saja masuk dalam daftar orang jenius sekarang, tetapi daftar kuning dan daftar Xuan bahkan tidak layak dipertimbangkan oleh Feng Zhu Gusen, apalagi Zuo Xuan sendiri. Pemimpin sekte pedang kekaisaran, bernama Yang Tong, bukanlah seorang kultivator alam dewa kuno, tetapi seperti Zhou Mu, dia merupakan salah satu orang yang memiliki 1 kaki di alam dewa kuno. Perbedaannya adalah Yang Tong adalah seorang kultivator seni bela diri, sementara Zhou Mu adalah seorang kultivator tubuh. Sejujurnya, Zhou Mu benar-benar kuat untuk mencapai tingkat kultivasi ini melalui kultivasi fisik. Sayangnya, dia menyinggung orang yang salah. Aula utama agak sepi. Yang Tong berbicara, memecah keheningan. Dia melirik Zuo Xuan terlebih dahulu, lalu berkata, "Mari kita tunda masalah balas dendam Istana Dao Agung untuk saat ini." Mendengar ini, kegembiraan Zuo Xuan langsung membeku. "Master Sekte, kenapa?" tanya Zuo Xuan tanpa sadar. Kehancuran Istana Dao Agung dan pembunuhan ayah serta saudaranya tentu saja telah sampai ke telinga Zuo Xuan sejak lama. Dia dipenuhi amarah dan kebencian, tetapi dengan tingkat kultivasinya sendiri, mustahil baginya untuk membalas dendam pada Istana Dao Agung. Oleh karena itu, ia mencari bantuan dari Dewa Angin Kuno. Dewa Angin Kuno memang sangat mencintainya, dan dia berkonsultasi dengan banyak anggota tingkat tinggi dari sekte pedang kekaisaran sebelum akhirnya memutuskan bahwa hal itu diperbolehkan. Karena sekte pedang kekaisaran awalnya berada di pihak yang berlawanan dengan sekte Phoenix, masuk akal bagi mereka untuk mengambil tindakan terhadap sekte Phoenix dengan dalih ini. Ketika berita ini sampai ke telinga Zuo Xuan sangat gembira. Pertemuan tingkat tinggi hari ini, yang bahkan mengikut sertakannya, menurut pendapat Zuo Xuan, adalah untuk memberitahu semua orang kapan harus mengambil tindakan terhadap sekte Phoenix. Ketika berita ini sampai ke telinga Zuo Xuan sangat gembira. Pertemuan tingkat tinggi hari ini, yang bahkan mengikut sertakannya, menurut pendapat Zuo Xuan, adalah untuk memberitahu semua orang kapan harus mengambil tindakan terhadap sekte Phoenix. Oleh karena itu, dia sangat bersemangat. Akan tetapi, Yang Tong tiba-tiba mengumumkan bahwa masalah itu ditangguhkan, hal yang tidak dapat ditanggung Zuo Xuan. "Master Sekte, dengan kekuatan sekte pedang kekaisaranku, menghancurkan sekte Phoenix akan sangat mudah," kata Zuo Xuan lagi. Dia mengepalkan tangannya dan menatap tajam ke arah Yang Tong, seolah-olah dia akan menyerang Yang Tong jika dia berani mengatakan tidak. "Xuaner!" Aura Dewa Kuno Feng Zhu beriak dan mendarat di Zuo Xuan,
secara bertahap menenangkan emosinya. Itu adalah pembangkangan seorang murid, aku harap pemimpin sekte akan memaafkanku. Zuo Xuan membungkuk dan berkata. Yang Tong menatapnya sejenak, tetapi tidak mengatakan apapun tentang memaafkannya atau tidak memaafkannya. Setelah jeda yang lama, dia akhirnya berkata, belum lama ini, datang berita bahwa Istana Naga Ilahi juga telah dihancurkan. Mendengar hal itu, murid-murid semua pejabat tinggi yang hadir langsung mengerut. Master Sekte, apakah itu Istana Naga Ilahi yang berada di peringkat 20 teratas bahkan di pinggiran seluruh wilayah level 7? Hadiah dari Sekte Phoenix benar-benar berhasil. Cek, Zhou Yuanshan memang dewa kuno bintang 1, tapi dia benar-benar jatuh ke tangan Su Han. Jinglong Villa tidak melakukan apapun dari awal sampai akhir. Diskusi pun meluas, sebagian besar di antara para tetua Sekte Pedang Kekaisaran. Karena kurangnya status mereka tentu jauh lebih lambat dalam mempelajari berita. Yang Tong mengangkat tangannya dan menekannya perlahan, membungkam semua orang. Dia berkata, hadiah 500 miliar kristal dewa telah menarik lebih dari 30 makhluk alam dewa kuno, termasuk dewa kuno awan dan asap, dewa kuno salju surgawi, dan dewa kuno 9 mata, untuk mengepung Istana Naga Dewa. Seruan keheranan kolektif segera menyusul. Terutama para tetua, mereka tahu bahwa godaan 500 miliar kristal dewa itu besar, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa begitu banyak dewa kuno akan muncul. Tidak diragukan lagi, semua makhluk alam dewa kuno yang muncul pada dasarnya adalah para pembudidaya nakal. Hanya mereka yang akan mengambil tindakan terhadap Istana Naga Ilahi dalam situasi saat ini. Jika ada kekuatan besar di belakang mereka, maka meskipun mereka sangat rakus terhadap 500 miliar kristal dewa, mereka tidak akan membantu Sekte Phoenix. Kecuali, tentu saja, mereka berpihak pada Sekte Phoenix. Lebih dari 30 kultivator jahat di alam dewa kuno. Dewa angin kuno mendesah dan bergumam pada dirinya sendiri, sosok-sosok kuat di permukaan ini sungguh tak bisa diremehkan, ada terlalu banyak yang tersembunyi di balik bayangan. Rotasi ke kiri di belakangnya telah membeku sepenuhnya di tempatnya. Dia akhirnya mengerti mengapa Sekte Pedang Kekaisaran untuk sementara menangguhkan serangannya terhadap Sekte Phoenix. Di belakang Istana Shenlong berdiri Jinglong Manor. Jinglong Manor, meski memiliki satu ahli alam dewa kuno yang lebih sedikit daripada Sekte Yujian, namun secara keseluruhan serupa. Dengan hancurnya Istana Naga Ilahi, bahkan Istana Jinglong pun tak berani bersuara. Bagaimana mungkin Sekte Pedang Kekaisaran terlibat dalam kekacauan ini di saat seperti ini? Sialan, sialan. Tangan kirinya mengepal begitu erat hingga buku-buku jarinya yang putih tampak merembes keluar. Seorang kultivator alam dewa kuno yang bermartabat, sebenarnya bersedia menjadi antek Sekte Phoenix demi kristal-kristal suci. Kalian benar-benar telah mempermalukan diri kalian sendiri. Tentu saja, dia hanya bisa mengucapkan kata-kata ini kepada dirinya sendiri. Karena dia tahu bahwa tuannya pun tergoda ketika mendengar angka 500 miliar. Sikap Sekte Pedang Kekaisaran tetap tidak berubah, tapi kita akan berurusan dengan Sekte Phoenix setelah tangga kenaikan selesai. Yang Tong berhenti sejenak, lalu berkata, tentu saja, mungkin juga itu adalah jalan menuju pembukaan tangga surgawi. Semua orang mengerti maksudnya dan mengangguk penuh pengertian. Zuo Xuan tidak berkata apa-apa lagi. Bahkan leluhur Dewa Angin kuno pun tidak bisa memengaruhi keputusan seluruh Sekte Pedang Kekaisaran, apalagi dirinya. Master Sekte, saya penasaran, siapa sebenarnya yang membunuh Zhou Yuanshan? Tanya seorang tetua. Yang lain ikut berkomentar dengan penuh minat, ya, ini menyangkut 500 miliar kristal dewa. Aku yakin bahkan para kultivator alam dewa kuno pun akan berjuang mati-matian untuk itu. Kamu terlalu memikirkannya. Yang Tong berkata dengan tenang, tidak ada yang membunuh Zhou Yuanshan, dia menghancurkan dirinya sendiri. Semua orang jelas terkejut dengan hasil ini. Tetua yang berbicara sebelumnya bertanya lagi, menghancurkan diri sendiri.
Di bawah pengepungan begitu banyak ahli alam dewa kuno, Zhou Yuanshan benar-benar memiliki kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Kamu tidak tahu apapun tentang kekuatan alam dewa kuno. Dewa angin kuno berkata dengan acuh tak acuh, selemah apapun Zhou Yuanshan, dia tetaplah dewa kuno bintang 1. Kekuatan penghancuran dirinya mengandung jiwa primordial dan tubuh fisiknya, juga hukum yang dikuasainya, bahkan asal-usulnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jika bukan karena pengepungan 30 dewa kuno, bahkan dewa kuno bintang 5 seperti dewa awan dan asap kuno pun tak akan berani menghadapinya. Saya mengerti, terima kasih atas bimbinganmu, dewa kuno, kata sesepuh itu dengan malu. Dia menyadari bahwa dia telah membuat generalisasi berdasarkan bukti yang terbatas. Mengatakan bahwa Zhou Yuanshan lemah berarti mengatakan bahwa Feng Zhou dan dewa kuno lemah. Meskipun Zhou Yuanshan hanya dewa kuno bintang 1, sampai kau mencapai alam dewa kuno, kau takkan pernah tahu betapa kuatnya itu. Sebaiknya kau kurangi ucapanmu di masa depan. Sebagai tetua sekte pengendali pedang, kau seharusnya memahami ini, kata leluhur dewa kuno Feng. Ya, wajah orang tua itu dipenuhi keringat dingin. Menghancurkan diri sendiri itu hebat. Yang lain berkata, Zhou Yuanshan menghancurkan dirinya sendiri, yang membuktikan bahwa dia tidak dibunuh oleh siapapun. Mungkin akan sulit membuat Suhan menyerahkan 500 miliar kristal dewa itu, kan? Itulah sebabnya dewa kuno bermata 9 sangat marah sehingga dia membunuh Zhou Kun dan Zhou Mu secara langsung. Yang Tong mengangguk dan berkata, meskipun Sekte Phoenix tidak menawarkan hadiah untuk Zhou Mu, jika tujuannya adalah menghancurkan istana naga ilahi, Zhou Mu adalah orang yang harus dibunuh. Dan Zhou Kun masih memiliki setidaknya 1 miliar kristal ilahi, yang jumlahnya tidak sedikit. Orang bilang Suhan murah hati, tapi dia mengabaikan Zhou Mu dan hanya menawarkan hadiah untuk seluruh istana naga ilahi. Bukankah itu hanya menghemat uangnya? Kata seseorang dengan nada meremehkan. Tidak banyak yang perlu diperdebatkan dalam masalah ini, semua orang berpendapat demikian. Jika Anda ingin istana naga ilahi hancur, maka pemimpin sektenya, Zhou Mu, harus mati, jika tidak, itu tidak dapat dianggap kehancuran total. Kalau begitu, Suhan pastinya tidak akan memberi hadiah pada Zhou Mu, dia akan menghemat uang sebisa mungkin. Zhou Yuanshan berbeda, bagaimanapun juga, dia adalah seorang kultivator alam dewa kuno. Adapun Zhou Kun, Suhan mungkin paling ingin membunuhnya, itulah sebabnya dia memberinya 10 miliar kristal ilahi. Laporan. Saat semua orang sedang tertawa, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari luar. Dia juga seorang murid dalam. Begitu masuk, dia melihat Zhou Xuan dan sedikit rasa iri muncul di matanya. Dalam hal menjadi murid dalam, ia melakukannya lebih awal daripada Zhou Xuan. Siapa sangka Zhou Xuan akan mengembangkan fisik yang istimewa dan diterima secara luar biasa sebagai murid batin oleh leluhur dewa angin kuno, sehingga melejit ke tingkat yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang membuat Anda iri. Ada apa? Tanya Yang Tong. Master Sekte, berita datang lagi dari Sekte Phoenix. Oh, berita apa? Murid dalam itu berkata, penghancuran diri Zhou Yuanshan mencegah 500 miliar kristal dewa dikirim. Sekte Phoenix secara langsung mengumumkan kesediaannya untuk mengeluarkan 1,5 triliun kristal dewa lagi di atas 500 miliar tersebut, dengan total 2 triliun, untuk diberikan kepada mereka yang bergerak, sesuai dengan tingkat kultivasi mereka, sebagai kompensasi. Apa? Yang Tong tiba-tiba berdiri, berseru tak percaya, 2 triliun. Apa Subaliu benar-benar sudah gila? Apa dia punya uang untuk dibuang begitu saja? Setelah terkesiap kaget, semua orang terdiam. Itu tamparan di wajah. Itu benar-benar tamparan di wajah. Mereka hanya mengejek Suhan, mengatakan dia tidak menawarkan hadiah untuk Zhou Mu karena dia ingin menghemat uang. Dalam sekejap mata, tangan Suhan menamparnya. Menghemat uang. Berapa banyak uang yang dapat Anda hemat hanya dengan Zhou Mu? Bisakah dibandingkan dengan 2 triliun?
Keheningan menyelimuti aula utama. Setelah beberapa lama, Yang Tong melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu boleh pergi sekarang." "Ya." Murid dalam itu menanggapi dan mengundurkan diri. Saat dia pergi, dia melirik Zhuo Xuan lagi, diam-diam mengagumi keberuntungannya karena memiliki fisik istimewa seperti itu. "Su Baliu, sungguh mengagumkan metodemu." Dewa kuno Feng Shui berkata dengan suara berat. Penghancuran diri Zhou Yuanshan berarti Dewa kuno Yunyan dan yang lainnya tentu saja tidak akan merendahkan diri untuk meminta 500 miliar kristal suci kepada Sekte Phoenix. Jika Su Han tetap diam tentang masalah ini, maka 500 miliar itu akan terselamatkan. Namun, jika demikian, Sekte Phoenix pasti akan menyinggung para tokoh kuat ini tanpa mereka sadari, karena mereka telah berusaha sia-sia. Dengan cara ini, kita tidak hanya akan menghindari menyinggung mereka, tetapi juga akan membuat mereka merasa nyaman dengan Sekte Phoenix. Saya khawatir di masa mendatang, setiap kali Sekte Phoenix menawarkan hadiah untuk orang atau sekte tertentu, mereka akan berbondong-bondong ke sana. Koneksi Su Han yang dibangun dengan uang sungguh mengesankan. Mendengar ini, semua orang sepakat bahwa itu masuk akal dan mengangguk kecil. Mereka juga ingin memiliki keberanian semacam itu, tetapi apakah mereka punya uang sebanyak itu? Bagaimana seseorang dapat menunjukkan keberanian dan ketegasannya? Pertama, ambil uangnya. Kedua, pertaruhkan nyawa Anda. Mereka jelas tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka, dan mereka juga tidak punya uang, jadi keberanian semacam itu tentu saja mustahil bagi mereka. Aku sungguh tidak mengerti, dari mana Su Han mendapatkan begitu banyak kristal ilahi? Atau lebih tepatnya, kristal elemental. Seluruh jajaran bintang kelas atas tidak memiliki kristal elemental sebanyak dia, kan? Seorang tetua mengerutkan kening, dipenuhi rasa iri. Sejak Su Han tiba di wilayah bintang atas, bersaing dengan para jenius teratas di pelelangan, hingga sekarang, jumlah uang yang diambil Su Han sungguh tidak terukur. Yang terpenting, ia menggunakan kristal unsur untuk menggantikan kristal ilahi untuk segalanya. Jangankan satu individu yang kuat, bahkan aliansi cabang Star Alliance yang ditempatkan di wilayah bintang superior mungkin tidak memiliki sumber daya keuangan yang begitu menakutkan. Melubangi seluruh sistem bintang superior. Su Han mungkin belum memiliki kekuatan seperti itu, kan? Ini masalah keberuntungan, bisa juga itu sesuatu yang dia tinggalkan di kehidupan sebelumnya, kata leluhur Dewa Angin kuno. Benar, lagi pula, dia berada di puncak di kehidupan sebelumnya, jadi dia pasti akan membuat rencana untuk masa depan. Yang Tong mengangguk. Setelah jeda sejenak, Yang Tong melanjutkan, urusan balas dendam Istana Dao Agung akan ditunda sementara, itu sudah beres. Su Han telah menaklukkan begitu banyak dewa kuno yang jahat dan punya banyak uang. Sekte Yujianku tidak ingin memprovokasi dia. Mulai sekarang, saat kalian keluar, berhati-hatilah dalam bertindak. Su Han itu orang gila, emosinya mudah meledak. Kalau ada yang berani menyinggung perasaannya dan dia memberi hadiah untuk kepala kita, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ya, semua orang menanggapi, termasuk Zhuo Xuan. Dia tahu bahwa kata-kata Yang Tong sebenarnya ditujukan kepadanya. Meskipun dia marah, pelajaran yang dipetik dari Istana Dao Agung dan Istana Naga Ilahi ada di depan matanya. Zhuo Xuan bukanlah orang bodoh seperti Zhou Kun, jadi tentu saja dia tidak akan mencari kematian. Biarkan aku menceritakan kisah lain, yaitu tentang tangga menuju surga. Yang Tong melanjutkan, sebelum setiap tangga surgawi dibuka, batu surgawi dibagikan. Sekte Pedang Kekaisaran saya tidak dianggap terlalu kuat di wilayah bintang atas, tetapi kami telah mengumpulkan beberapa. Namun, masih perlu dibahas siapa saja yang boleh masuk. Mendengar ini, mata Zhuo Xuan langsung berbinar. Sebelumnya baik-baik saja, tetapi sekarang, dengan bentuk tubuh istimewa saya, seharusnya saya memenuhi syarat untuk memasuki tangga surgawi, kan? Ya, Yang Tong menoleh dan tersenyum. Zhuo Xuan, kamu salah satunya. Terima kasih atas kebaikanmu, Master Sekte.
Seru Zuo Xuan penuh semangat, benar-benar melupakan balas dendam. Dia tentu saja mengerti bahwa, selain fisiknya yang istimewa, Yang Tong juga menawarkan tempat ini kepadanya sebagai kompensasi. Beralih ke tempat lain, Sekte Phoenix, markas besar sekte tersebut. Pemimpin sekte Su memang sangat murah hati. Hahaha, aku akan mengingat kebaikan ini. Di pintu masuk, seorang lelaki tua menangkupkan tangannya untuk memberi salam kepada Su Han, tampak sangat senang. Senior, tidak perlu begitu. Karena aku sudah berjanji, aku harus menepatinya. Su Han tersenyum dan menangkupkan tangannya, memberi hormat. Senior, orang tua itu sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepala dan berkata, siapa yang berani menyebut diri mereka senior di depanmu? Saat kau menjelajahi wilayah bintang tingkat atas, aku mungkin belum lahir. Kau membuatku tak bisa berkata apa-apa, kata Su Han tanpa daya. Hahaha, aku pamit dulu. Kalau ada perintah lagi, Ketua Sekte Su, tolong beritahu aku ya. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak, sosoknya berkelebat, lalu dalam sekejap mata dia menghilang di kejauhan. Satu-satunya orang yang bisa disapa senior oleh Su Han tentu saja adalah seorang ahli kuat di alam dewa kuno. Orang tua yang baru saja kita lihat adalah dewa kuno bintang 2. Dia tampak langsung setuju, tetapi sebenarnya, dia telah mengambil uang dari Su Han. Kalau tidak, mengapa dia memberi perintah begitu saja? Hanya mereka yang punya uang yang bisa memberi perintah sesuka hati. Setelah mengantar lelaki tua itu pergi, Su Han menoleh ke Lian Yuze dan bertanya, di mana Dewi Kuno Yunyan dan yang lainnya? Mereka semua sudah pergi. Lian Yuze berkata, mereka bilang mereka punya urusan lain yang harus dilakukan dan tidak nyaman bagi mereka untuk tinggal lama di Sekte Phoenix, jadi mereka mengambil kristal elemen dan pergi. Mereka sudah pergi. Aku berencana mengantar mereka sendiri, gumam Su Han. Dia tentu saja mengerti bahwa Dewa Kuno Yunyan dan yang lainnya tidak ingin berurusan dengan Sekte Phoenix. Alasan mereka mengambil tindakan kali ini hanyalah karena kristal suci itu. Itu sifat manusia, dan itu bisa dimengerti. Apakah kedua triliun kristal ilahi itu sudah didistribusikan? Su Han bertanya lagi. Ya, selain para kultivator alam dewa kuno itu, ada juga beberapa kultivator alam dewa surgawi dan alam dewa mendalam yang telah mencapai tingkatan tertentu dengan tingkatan yang berbeda-beda. Lian Yuze mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Mereka pasti sangat bahagia, mereka sangat sopan saat pergi. Ya, itu yang terbaik. Dengan lega, Su Han berkata, kalian semua sudah lama berada di wilayah bintang atas, mengapa Sanshan belum muncul? Mu Jingshan. Pada saat itu, anggota Sekte Phoenix datang ke wilayah bintang atas bersama-sama, tetapi sekelompok orang tinggal di wilayah bintang tengah untuk sementara waktu. Mu Jingshan, Luo Xingyun, si gendut He Zizhu, dan saudara perempuan Hong Chen, Hong Yu, semuanya ada di antara mereka. Dalam kata-kata Mu Jingshan, dia tidak ingin semua anggota tingkat tinggi Sekte Phoenix pergi, menyebabkan kekacauan di dalam Sekte Phoenix dan menjadikannya sasaran bagi orang lain. Oleh karena itu, mereka tinggal di kawasan bintang tingkat menengah dulu, mengonsolidasikan kekuatan Sekte Phoenix, dan menunggu hingga mereka berhasil membina orang-orang kepercayaan lain sebelum beranjak ke kawasan bintang tingkat atas. Secara logika, ini tidak akan memakan waktu lama, dan level kultivasi Mu Jingshan sudah mencapai ambang alam ilahi, jadi dia pasti sudah naik ke domain bintang atas. Mungkin mereka belum selesai mengurusi masalah di wilayah bintang tengah. Lian Yuze melirik Su Han dan berbisik, Master Sekte, jangan khawatir. Dengan tingkat kultivasi Nyonya Harimau Putih, dia tidak punya saingan di wilayah bintang tengah untuk waktu yang lama. Kecuali iblis ekstrateritorial turun ke wilayah bintang tengah, seharusnya tidak ada masalah lain. Kau ingin menghiburku atau menakutiku? Su Han melotot padanya. Uhuk-uhuk. Lian Yuze terbatuk 2 kali lalu terdiam. Ancaman dari iblis luar angkasa memang besar, kata Su Han dengan suara rendah. Kala itu, dalam pertempuran antara benua Longwu dan wilayah bintang tingkat rendah,
banyak sekali manusia yang tewas atau terluka, dan wilayah bintang tingkat rendah hampir hancur. Bahkan Su-han masih merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Su-han tahu iblis luar angkasa akan datang cepat atau lambat. Ia tidak bisa memprediksi apakah ia akan selamat dari bencana itu, tetapi bahkan jika ia mati, ia ingin tetap bersama semua orang yang dicintainya. Siu. Saat Su-han tengah asyik berpikir, seberkas cahaya tiba-tiba muncul dari markas sekte dan menuju ke kejauhan. Itu adalah sosok manusia. Saat melewati Su-han, ia berhenti sebentar sebelum menghilang dengan kecepatan yang lebih cepat. Yaoer keluar lagi. Su-han sedikit mengernyit. Yah, mungkin dia punya urusannya sendiri. Bibir Lian Yuze berkedut. Gadis ini akhir-akhir ini sering keluar. Su-han melirik Lian Yuze dan berkata dengan suara berat, dia sudah dewasa sekarang. Ada beberapa hal yang tidak bisa kukendalikan, tapi kau harus mencari tahu siapa pihak lain itu, apa kualifikasinya, apa identitasnya, dan terutama karakternya. Aku tidak ingin kejadian sebelumnya terulang, atau dia mengulangi kesalahan yang sama. Bukankah seharusnya ini berada di bawah yurisdiksi Inspektur Kekaisaran? Canda Lian Yuze, apa kau akan melakukan sesuatu? Su-han melotot. Kendali, 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 hahaha. Lian Yuze tertawa terbahak-bahak. Gadis tumbuh dewasa dan meninggalkan rumah, dan Yaoer adalah seseorang yang kulihat tumbuh dewasa, jadi tentu saja aku harus menjaganya. Jika pihak lain tidak cukup baik untuknya, akulah yang pertama kali akan tidak setuju. Huf. Su-han mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sangat gembira karena Su Qing menikah, tetapi dia tidak rela membiarkan Su Yao menikah. Setelah dibesarkan sejak kecil, ia akhirnya siap untuk memberikan kontribusinya sendiri kepada masyarakat, tetapi sekarang ia akan menikah dengan keluarga lain. Ayahnya jelas tidak senang dengan hal itu. Untungnya, ini adalah dunia para kultivator, dan selama Su Yao bersedia, dia bisa tinggal di Sekte Phoenix. Kembali di Istana Phoenix, Su-han mengeluarkan kristal transmisi suara. Ada apa? Suara malas bergema dari kristal transmisi suara, itu adalah suara Ratu Kehancuran. Apa yang dilakukan Sanshan di wilayah Bintang Tengah? Tanya Su-han. Setelah orang-orang itu datang, dia menemukan alam rahasia, masuk ke dalamnya, dan tidak pernah keluar lagi sampai sekarang, kata Ratu Kehancuran. Sebuah alam rahasia. Su-han mengerutkan kening, sudah puluhan tahun, kan? Alam rahasia macam apa yang belum muncul? Beberapa alam rahasia adalah tempat orang bisa tinggal selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Apa terburu-buru? Ratu Kehancuran berkata, jangan khawatir, Mu Jingshan datang kepadaku sebelum dia masuk dan berkata, jika kau bertanya, aku akan memberitahumu bahwa dia baik-baik saja dan kau tidak perlu khawatir. Selain itu, aku akan memberitahumu sebelumnya ketika dia tiba di wilayah bintang atas, dan kau bisa pergi ke area level 1 untuk menjemputnya. Aku tidak perlu mengkhawatirkannya. Apakah itu yang dia katakan? Su-han berkata dengan kesal, kalau kau mau menyampaikan pesan, setidaknya sampaikan dengan benar. Kalau kita sampai berdebat, itu karena kaulah yang membuat masalah. Aku sedang menyampaikan pesan kepadamu, dan kamu malah menguliahiku. Aku tidak akan peduli lagi padamu. Tunggu sebentar. Su-han segera berkata, aku lega Mu Jingshan baik-baik saja. Tapi bagaimana denganmu? Kudengar ketika tangga surgawi terbuka, gua setengah suci juga akan terbuka. Bagaimana pendapatmu tentang itu? Aku tidak akan pergi, kata Ratu Kehancuran singkat. Su-han merenung sejenak dan berkata, ini kesempatan bagus. Kau sudah lama mendalami kultivasi setengah santo. Jika kau mendapat sedikit inspirasi di gua setengah santo, kau bisa melangkah ke alam santo. Jika dia masih hidup, biarkan dia datang dan menjemputku secara langsung. Setelah Ratu Kehancuran selesai berbicara, batu komunikasi berkedip beberapa kali dan kemudian tidak ada suara lagi yang keluar. Adegan yang disaksikannya di tebing keputusasaan tanpa sadar muncul dalam pikiran Su-han.
Sungguh nasib yang tragis. Pada periode berikutnya, Sekte Phoenix tidak menyerang sekte lainnya. Tindakan sebelumnya terhadap Paviliun Fengyun, Istana Dao Agung, dan Aula Shenlong telah berfungsi sebagai pencegah yang kuat. Yang terakhir, Istana Naga Ilahi, menarik lebih dari 30 dewa kuno untuk muncul dengan hadiah sebesar 500 miliar pada saat itu. Sejak Zhou Yuanshan menghancurkan dirinya sendiri, Zhou Mu dan Zhou Kun terbunuh, dan Istana Naga Ilahi dihancurkan, domain bintang atas telah sepenuhnya menyadari bahwa Su Han adalah orang gila dan bukan seseorang yang bisa dipermainkan. Sebelumnya, tak seorang pun mengetahui jati diri Su Han yang sebenarnya, mereka hanya menganggapnya sebagai junior ajaib. Pendekatan yang sama, tetapi dua efek yang sepenuhnya berbeda. Saat itu, tidak peduli seberapa kejamnya metode Su Han, tidak ada tokoh atau kekuatan besar yang benar-benar peduli. Karena dia tidak dapat menggoyahkan fondasi sekte manapun. Dan sekarang, dia bisa. Yang terpenting, Su Han tidak hanya gila, tetapi juga tergila-gila pada uang. Peristiwa ini menarik kemunculan lebih dari 30 dewa kuno jahat, yang jumlahnya 500 miliar. Mungkin sebagian kekuatan teratas masih beranggapan bahwa di antara 30 makhluk alam dewa kuno ini, yang terkuat hanyalah makhluk bintang 5 seperti dewa kuno awan dan asap, dan makhluk alam dewa kuno bintang 6 pun tidak akan menjadi ancaman bagi mereka, jadi tidak perlu takut. Namun, sambil memikirkan hal-hal ini, kita juga harus berpikir dengan hati-hati, alam dewa kuno bintang 6 tidak seperti kubis di pinggir jalan. Selain kekuatan-kekuatan tingkat atas itu, berapa banyak orang yang memilikinya? Terlebih lagi, bahkan kekuatan teratas tidak berani meremehkan Sekte Phoenix. Penawaran Su Han sebesar 500 miliar telah memberikan efek jera yang kuat, dan penambahannya sebesar 1,5 triliun untuk memenangkan hati makhluk-makhluk dari alam dewa kuno benar-benar merupakan langkah yang mencengangkan. Sentuhan akhir. Hal ini sama saja dengan memberitahu seluruh sistem bintang tingkat atas. Untuk Zhou Yuanshan, seorang kultivator bintang 1, Sekte Phoenix saya dapat menawarkan hadiah sebesar 500 miliar. Untuk kultivator bintang 2, kami dapat menawarkan hadiah sebesar 1 triliun. 3 bintang sampai 5 bintang, dan bahkan puncak alam dewa kuno. Bahkan klan Phoenix dapat menaikkan harganya. Di daerah bintang atas, tak ada kekuatan yang berani mengklaim tak terkalahkan, juga tak ada satupun individu kuat yang berani mengklaim tak terkalahkan. Termasuk sub-aliansi Star Alliance. Selama Su Han dapat menawarkan harga yang cukup, tentu saja akan ada orang yang bersedia maju. Hadiah yang besar pasti akan menarik orang-orang pemberani. Pernyataan ini tidak pernah salah. Justru karena itulah, kekuatan-kekuatan yang tadinya ingin bergerak, menghentikan sementara aksinya. Baik Jinglong Manor maupun Sekte Pedang Kekaisaran tidak berani memprovokasi Sekte Phoenix lagi. Sementara itu, Sekte Phoenix untuk sementara waktu membatalkan rencananya untuk menyerang sekte lain dan mulai memfokuskan semua upayanya untuk mempersiapkan pendakian tangga surgawi. Tempat yang penuh dengan keberuntungan luar biasa seperti itu sangatlah penting bukan hanya bagi para anak ajaib itu, tetapi juga bagi Su Han, yang telah menjalani dua kehidupan. Baik bagi dirinya pribadi maupun bagi Sekte Phoenix secara keseluruhan, pembukaan tangga surgawi akan menjadi tonggak penting dalam peningkatan kekuatan mereka secara menyeluruh. Su Han tidak berniat memasuki alam iblis lagi. Belum ada alam rahasia lain yang membatasi tingkat kultivasi yang muncul. Oleh karena itu, Su Han hanya memiliki satu tujuan memasuki tangga surgawi kali ini, untuk meningkatkan kultivasinya. Tingkatkan semampu Anda. Mereka yang menentangku selalu berpikir bagaimana cara membunuhku, jadi mengapa aku harus memikirkan kebaikan umat manusia atau membunuh iblis terlebih dahulu? Jika masalah internal tidak dihilangkan, bagaimana ancaman eksternal dapat diatasi? Di Aula Phoenix, sekelompok pejabat tinggi berkumpul. Su Han berbicara lebih dulu. Penatualian, berapa banyak batu kenaikan yang dimiliki Sekte Phoenix saat ini? Ketika pemimpin sekte memanipulasi Laut Suci sebelumnya,
Anda membeli sekitar 500.000 batu kenaikan dari pasukan tersebut dengan harga masing-masing 5 juta kristal suci. Lian Yuze berdiri dan berkata dengan serius, di alam iblis, kita membunuh banyak iblis, terutama sekelompok iblis jenius dan keturunan dari 3 ras, dan memperoleh total sekitar 10.000 batu kenaikan. Dibandingkan dengan 500.000 yang kami peroleh sebelumnya, jumlahnya memang sedikit lebih sedikit, tetapi pihak lawan tetaplah iblis. Batu kenaikan ini milik alam rahasia umat manusia kami, jadi tidak mengherankan jika mereka tidak memperoleh banyak batu kenaikan. Selain para iblis ajaib itu, para manusia ajaib yang mati di tangan iblis juga menyumbangkan hampir 20.000 batu kenaikan. Kemudian, ketika kami membunuh iblis-iblis itu, batu kenaikan itu jatuh ke tangan kami. Jika mempertimbangkan semuanya, Sekte Phoenix saat ini memiliki sekitar 530.000 batu kenaikan. Mendengar ini, Su Han tak kuasa menahan diri untuk mengangkat alisnya, hanya 530.000. Itu terlalu sedikit, tentu saja ada sedikit. Melihat jumlah anggota Sekte Phoenix saat ini, jumlahnya kini telah melampaui 10 juta. Belum lagi para penyihir dan banyak fisik spesial dari pengawal dingin suci, meskipun klan perang menderita beberapa kerugian, mereka masih memiliki sekitar 5,6 juta orang. Sebagai salah satu dari 10 ras utama di bawah Bima Sakti, kekuatan klan perang sudah jelas. Bagaimana mungkin Su Han tega membiarkan mereka melewatkan kesempatan seperti itu untuk menaiki tangga surgawi? Namun dibandingkan dengan jumlah mereka, 530.000 batu kenaikan sungguh terlalu sedikit. Selain itu, jumlah anggota dengan konstitusi fisik khusus dalam Korps Pengawal Ilahi Dingin Suci telah mencapai sekitar 100.000 setelah direkrut dari wilayah bintang bawah dan tengah. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan unik, dan setelah terbangun sepenuhnya, dalam hal kekuatan tempur individu, bahkan klan prajurit dengan level yang sama kemungkinan besar tidak akan sebanding dengan mereka. Kalau mereka memang harus memilih, mereka pasti akan mengutamakan warrior dibanding yang lain. Jadi, sebanyak 100.000 tempat lainnya telah terisi. Jika dibagikan kepada Korps Garda Ilahi Bulan Cerah dan Korps Garda Ilahi Malam Ungu, berapa banyak dari 530.000 batu kenaikan yang tersisa? Kepalaku sakit. Su Han mengusap kepalanya. Master Sekte, 530.000 sebenarnya cukup banyak. Lian Yuze bisa menebak apa yang dipikirkan Su Han, tetapi ia tetap menghiburnya. Kau bilang sebelumnya jumlah batu kenaikan di seluruh wilayah bintang atas hanya sekitar 3 juta. Sekte Phoenix kita punya 530.000, yang merupakan seperenamnya. Bukankah itu jumlah yang kecil? Sekalipun masih ada batu kenaikan yang tersembunyi di kegelapan, jumlah totalnya seharusnya antara 5 dan 6 juta. Bahkan jika kita meningkatkannya menjadi 10 juta, Sekte Phoenix kita masih akan memiliki 5%-nya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika kita hanya berbicara tentang jumlah batu kenaikan suatu sekte, Sekte Phoenix kita berani mengatakan bahwa itu adalah yang kedua, dan tidak ada yang berani mengatakan bahwa itu adalah yang pertama. Xiao Yuhui mengerutkan bibirnya dan berkata lembut, suamiku, ada lebih dari 10 juta orang di Sekte Phoenix. Mustahil bagimu untuk memperlakukan mereka semua sama. Mendengar hal itu, banyak pejabat tinggi yang hadir terdiam, terutama Suan Yuan Qiong, Liu Yun, Hong Chen dan lainnya, dan bahkan Xiao Yuran. Dia pernah menjadi pemimpin Korps Garda Ilahi Dingin Suci. Suan Yuan Qiong merupakan patriark klan perang, dan Liu Yun serta Hong Chen keduanya merupakan pemimpin 2 Korps Garda Ilahi utama. Mereka tentu tidak ingin kuota mereka berkurang, jadi pada saat ini, diam itu emas. Lihatlah orang-orang ini. Su Han menunjuk Suan Yuan Qiong dan yang lainnya, menggelengkan kepala sambil tersenyum kecut, dan berkata, mereka bahkan tidak berani bernapas. Aku khawatir mereka tidak akan senang jika kita mengurangi 1 titik pun. Uhuk-uhuk. Melihat Su Han menunjuknya, Suan Yuan Qiong segera berdiri dan berkata, Master Sekte, kau telah dianiaya. Kau telah dianiaya. Bawahanmu, diam.
Xiao Yuhui memelototi Suan Yuan Qiong dan mencibir, "Bajingan tua, jika kau berani mengatakan sepatah kata pun, aku benar-benar akan mengurangi jumlah tempat untuk klan perangmu." Ya, ekspresi wajah Suan Yuan Qiong mengeras, dan tanpa berkata sepatah kata pun, dia langsung duduk kembali dengan patuh. Adegan yang tampak bercanda ini sebenarnya mengungkap pikiran sebenarnya setiap orang. Tidak ada satupun di antara mereka yang bermaksud mengkhianati Sekte Phoenix, namun mereka semua memendam motif egois mereka sendiri. Para pejabat tinggi ini semua berharap agar bawahan mereka dapat menjadi lebih kuat dan berkontribusi lebih banyak kepada Sekte Phoenix. Terus terang saja, ini adalah kompetisi yang sehat. Mereka tidak mau mundur dalam perebutan tempat, dan mereka juga akan bergegas ke garis depan pertempuran. Itulah sebabnya Su-han mampu memahami dan tidak menyalahkan mereka. "Yuran." Su-han menatap Xiao Yuran dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu pikirkan?" "Aku akan mendengarkan suamiku." Wajah Xiao Yuran sedikit memerah. "Nyata." Su-han berkedip, "Kalau begitu aku tidak akan memberimu tempat di pengawal suci dingin. Apapun yang dikatakan suamiku, itu akan terjadi." Xiao Yuran tersenyum. Namun, mata indah itu tertuju pada Su-han, dan makna mengancam di dalamnya terlihat jelas bukan hanya bagi Su-han, tetapi juga bagi semua orang yang hadir. Ini benar-benar sakit kepala. Su-han berdiri tak berdaya, meregangkan badan, lalu berkata, "Lebih dari 500.000 batu kenaikan memang banyak, tapi dengan begitu banyak jenius di Sekte Phoenixku, kita tak akan rela menyerahkan satu pun." Tangga kenaikan, alam super rahasia semacam itu, adalah tempat yang memungkinkan kita membuat lompatan kualitatif. Terlalu sedikit, sungguh terlalu sedikit. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Tangga surgawi akan segera terbuka, dan pada dasarnya mustahil untuk membuat mereka mengeluarkan batu surgawi. Kim Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Ini adalah kata-kata yang menyakitkan, dan hanya dia yang berani mengatakannya. "Beli dari mereka, apakah itu memungkinkan?" tanya Su-han ragu-ragu. "Beli, berapa banyak yang rela kau keluarkan? Menurutmu, saat ini, berapa harga batu kenaikan itu? Dulu harganya bahkan 200 juta pun tak akan laku, jadi kali ini, aku akan menawar 1 miliar kristal suci untuk satu batu kenaikan. Bagaimana menurutmu?" 1 miliar. Kim Yun tiba-tiba berdiri, memelototinya dengan mata indahnya, dan berkata, "Kau gila. Kalau cuma 1 atau 2 batu kenaikan, wajar saja kalau kau menghabiskan 1 miliar kristal ilahi, tapi ini pembelian besar-besaran, 10.000 batu setara dengan 100 triliun kristal ilahi. Dengan jumlah sebesar itu, apa yang tidak bisa kau lakukan?" Su-han menggelengkan kepalanya dan tetap diam. Kim Yun sangat marah dan menatap yang lain, berharap mereka bisa membujuk Su-han. Yang mengejutkannya, semua orang menatapnya, dan ekspresi mereka tidak menunjukkan keterkejutan sama sekali terhadap angka 1 miliar. Sebaliknya, mereka sangat tenang, seolah memang seharusnya begitu. Pemimpin sekte itu sudah gila, dan kalian semua ikut gila bersamanya. Kim Yun mengerutkan kening. Dalam keadaan normal, tangga surgawi akan terbuka kapan saja, dan kita bahkan tidak akan bisa menjualnya seharga 100 juta kristal dewa, apalagi 1 miliar. Cara menaikkan harga secara mendadak ini tidak hanya akan sangat melemahkan sumber daya keuangan Sekte Phoenix, tetapi juga akan meningkatkan sumber daya keuangan kekuatan lain secara tak terlihat, sehingga meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Masalah ini benar-benar perlu dipertimbangkan. Saudari Kim Yun, kau masih belum cukup mengenal suamimu. Dan kau juga belum cukup mengenal Sekte Phoenix, kata Xiao Yuhui lembut. Kim Yun sedikit mengernyit, agak tidak yakin, lalu berkata, "Kalau begitu, aku akan merepotkanmu, Saudari Yuhui, untuk menjelaskannya kepadaku dengan baik." "Kakak, kau salah paham. Yuhui tidak bermaksud begitu." Xiao Yuhui menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Dia mengerti bahwa Kim Yun keliru mengira dia merendahkannya,
karena Qin Yun juga akan bergabung dengan keluarga besar ini di masa mendatang. Qin Yun mendengus dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi Luo Ning berkata pelan, Yu Hui sebenarnya tidak bermaksud apa-apa. Kau tidak tahu banyak tentang Sekte Phoenix. Aku akan memberitahumu setelah pertemuan. Melihat ekspresi Luo Ning yang tulus dan dia tampak tidak menindasnya, Qin Yun menarik napas dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak perlu takut pada apapun jika dia jujur, dan dia melakukannya demi kebaikan Sekte Phoenix. Kalau begitu, semuanya sudah beres. Su Han berdiri dan berkata, Lian Yuze, kau tangani masalah ini. Harga sementara untuk satu batu kenaikan adalah 1 miliar kristal ilahi, dan harga maksimum dapat ditingkatkan menjadi 2 miliar. Tidak ada batas waktu, sampai tangga kenaikan dibuka. Ya, jawab Lian Yuze. Sampai 2 miliar. Qin Yun menahan napas, bergumam pada dirinya sendiri, ini gila, benar-benar gila. 1 koin bernilai 2 miliar, 10.000 koin bernilai 200 triliun, 100.000 koin, 200.000 koin. Sebuah tangan lembut menggenggam tangan Qin Yun yang bagaikan batu giok. Qin Yun menyadari apa yang tengah terjadi dan mendongak melihat Luo Ning berdiri di sampingnya, tersenyum padanya. Seolah berkata, jangan khawatir, semua keputusan suamimu masuk akal. Huf. Qin Yun mendesah dalam hati, menatap Su Han, lalu menatap semua orang yang hadir, dan tiba-tiba merasa seperti orang luar. Semua orang setuju dengan keputusan itu, kecuali saya. Mereka tidak xenofobia, tetapi Qin Yun merasa agak kecewa. Benarkah, apakah ini karena aku kurang tahu tentang Sekte Phoenix? Gumamnya dalam hati. Su Han jelas-jelas mengajukan pertanyaan kepadanya, tetapi pada akhirnya, ternyata semua orang setuju, dan dia satu-satunya yang tidak setuju. Perasaan ini sungguh membuatnya tidak nyaman. Dia bahkan bertanya-tanya apakah bergabung dengan Sekte Phoenix merupakan keputusan yang terburu-buru. Setelah diskusi tentang batu kenaikan selesai, Su Han menatap Ditian lagi. Saya punya tugas untukmu, Master Sekte, tolong beri perintah. Ditian segera berdiri. Ketika Ditian diangkat sebagai penjabat Inspektur Sekte Phoenix, dia sangat gembira, karena hal itu melambangkan status dan kekuasaan. Namun, selama periode ini, ia merasakan tekanan yang sangat besar. Ini sungguh bukan pekerjaan bagus. Sejak kita kembali, kita telah resmi mendirikan Sekte Phoenix kita di wilayah Bintang Atas. Hingga saat ini, aliansi Bintang belum bergerak. Hanya ikan dan udang kecil di bawah yang melompat-lompat riang. Su Han merenung sejenak, lalu berkata, aku ingin tahu apa yang mereka rencanakan. Mendengar ini, Ditian langsung merasa seolah-olah ada gunung yang menekannya. Menyelidiki Star Alliance, itu tidak mungkin, kan? Master Sekte, sejak kau membunuh Taiping Tianzun, aliansi Bintang tak lagi punya pemimpin. Seharusnya mereka terlalu takut memprovokasimu lagi, karena itulah mereka bersikap baik, kan? Kata Liu Yun, Anda terlalu memikirkannya. Su Han menggelengkan kepalanya pelan. Pertama, aliansi Bintang memiliki lebih dari sekadar Taiping Tianzun sebagai setengah santo di wilayah Bintang Atas. Kedua, aliansi Bintang tidak sepengecut itu, mereka tidak akan menyerah membunuhku hanya karena ini. Saat ini, mereka pasti sedang merencanakan semacam konspirasi, dan konspirasi ini kemungkinan besar akan terungkap ketika tangga surgawi terbuka. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.